Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adam Lestari Nugroho. Kali ini kita akan memasuki part keempat, yaitu mengenai penyusutan dan cara pengimporannya. Oke, yang pertama, saya di sini mendapatkan data untuk aset dari perusahaan PT MNF Pesona Indonesia. Oke, di sini ada sekitar ratusan data yang saya dapatkan. Sekitar ada 200. Ya, sekitar segitu. Nah, di sini saya mendapatkan keterangan yaitu berupa deskripsi asetnya, jenis aset, bulan perolehan, tahun perolehannya, dan harga belinya. Oke, di sini sebelumnya saya sudah membuat tentang ini materinya, dan untuk pengisiannya akan saya jelaskan dari materi yang telah saya buat ini. Oke, di sini yang pertama saya akan memulai dari jenis-jenis yang tadi, yang 4 kolom tadi itu dipindahkan, langsung dimasukkan aja nama-nama asetnya di sini, langsung sama yang tadi 3-nya itu, yaitu bulan perolehannya, tahun perolehannya, sama harga perolehannya. Ini bulan perolehan, tahun perolehan di sini, sama harga perolehannya di sini. Oke. Jadi yang pertama harus kita lakukan saat pembuatan ini yaitu kita harus mengelompokkan dari jenis-jenis aset yang sudah ada namanya ini, dikelompokkan berdasarkan PMK nomor 96. Ini PMK-nya saya kasih lihat. Ini PMK nomor 96 tahun 2009, yaitu mengenai jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud ini untuk penyusutan. Di sini ada 4 kelompok. Ada dari kelompok 1 sampai 4. Di sini kelompok 1 itu penyusutan untuk 4 tahun. Di sini ada jenis-jenis ininya, jenis barangnya. Oke, itu kelompok 1. Ini ntar bisa kalian screenshot aja untuk penjelasannya. Ini kelompok 2. Ini semua kelompok 2. Oke, di sini ada 4 kelompok. Ini kelompok 3. Oke. Dan ini ada kelompok 4. Oke. Jadi dari peraturan ini telah saya pilih-pilih, saya sesuaikan dengan jenis hartanya. Di sini jenis hartanya, maksud saya jenis asetnya sama aja. Oke, kalau untuk bangunan saya beri kelompok B itu untuk menandakan bangunan, dan yang lain-lainnya itu disesuaikan dengan peraturan yang tadi. Di sini ada yang kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Saya filter. Oke, kelompok harta. Di baris kelompok harta, baris yang ini. Oke, di situ ada macam-macam, 1, 2. Untuk kelompok 1 itu penyusutan untuk 4 tahun, kelompok 2 itu untuk 8 tahun. Oke, dan kelompok yang B itu bisa bangunan itu kelompok 4 itu selama 20 tahun masa manfaatnya. Oke, jadi gini. Yang pertama itu telah saya kelompokkan itu dari kelompok hartanya. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu menghitung masa manfaatnya. Oke, perhitungan masa manfaat di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu salah satu rumus yang di Excel yang digunakan. Jadi caranya itu di sini ada tulis VLOOKUP. Jadi kayak kalian tulis itu sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu langsung dibuka kurung, ngambil dari tabel H6. H6 itu di sini. Ini H6. Itu yang tadi yang telah kita kelompokkan. Oke. Dari kelompok harta itu langsung di copy, di direct ke bawah begini sampai paling bawah. Kalau sudah,
langsung di titik koma. Oke, habis itu langsung ngambil dari sini. Dari yang ini. Yang kelompok B 1 2 3 4 itu yang ini. Ini lagi, di blok lagi. Habis di blok, langsung kalian mencet F4. Nah, setelah mencet F4 itu fungsinya untuk mengunci tabelnya. Jadi untuk memfilter, jadi menyesuaikan gitu. Nah, dari yang itu, langsung titik koma lagi, diambil angka 3. Di ujung itu ada angka 3. Artinya apa? Artinya itu yang diambil dari kolom masa ini. Jadi disesuaikan. Kalau yang B itu yang 20 tahun yang tadi saya bilangin tuh masa manfaatnya. Nah, kayak gitu. Kalau udah langsung titik koma, tutup kurung, rumusnya keluar semua. Nah, di sini keluarnya 1 dulu, nanti di sini kalian ada tombol titik ini, diklik aja, nanti semuanya keisi. Itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tarif fiskal. Ini tuh sama persis kayak tadi. Tapi di ujungnya itu bukan 3, di ujungnya sini itu 2. Kenapa? Sama persis kayak tadi, di ujungnya 2 karena diambil tuh yang ini. Jadi dasarnya kelompok ini, mau nyari yang kolom kedua, disamain, langsung sama kayak tadi, keluarnya satu di sini, langsung di tap 2 kali, nanti keluar semua. Oke, itu caranya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ini, penyusutan per tahunnya. Oke, di sini. Di sini penyusutan per tahun dapat dilihat dari rumusnya. Rumusnya itu L7 dikali N7. Sama aja di atas juga L6. Oh, maaf. Ini L8 kali N8. Itu artinya apa? Itu artinya kita ngambil dari kolom ini. L8, L7 itu. Kolom L itu harga perolehan. Dari harga perolehan itu harga perolehannya. Nah, tarifnya itu tarif per tahun. Jadi harga perolehan dikali tarif per tahunnya berapa. Nah, jadi 1 tahun itu baru disusutin itu sebesar segitu. Itu untuk penyusutan per tahun. Oke, ini selesai penjelasan mengenai penyusutan per tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan ini. Ini juga ada lagi di sini, pengelompokan namanya bangunan. Terus itu dapatnya dari mana? Nah, itu sama dapatnya dari PMK 96. Kalau yang tadi itu kelompoknya, ini untuk penyusutannya. Kalau yang ini untuk nama yang disesuaikan dengan peraturan pajaknya. Nah, kan kalau misalnya ini kan namanya terlalu beragam ya, terlalu random. Kayak di sini bisa berbentuk gudang, di sini bentuk building, di sini bentuk tenda, di sini bentuk battery charger mungkin. Nah, di sini kan ada, kalau misalnya mau difilter kan susah ya. Tapi sebenarnya tuh jenisnya sama. Nah, dari situlah nama-nama itu, kayak di sini kan kelompok 1 nih, di sini tools. Nah, di sini tuh udah ada penjelasannya nih kelompok 1. Di sini disamakan semua jenis usaha. Di sini ada tools nih, tools. Oke. Untuk industri. Nah, jadi kan intinya kan itu kan alat perlengkapan untuk menjalankan usahanya juga kan. Nah, kayak ini, semacam ini tuh. Oke. Jet charger baterai ini kan untuk membantu prosesnya juga, proses dari mungkin itu rada ini ya, apa nih, seperti ini aja, tenda knockdown merah. Nah, di sini kan namanya tools. Untuk menyederhanakan nama itu langsung ditaruh di tools ini untuk mendukung usahanya. Jadi dari pihak perpajakannya juga memfilternya sudah sesuai. Oke, itu untuk jenis ininya. Di sini yang belum ini harga perolehan udah, tahun perolehan yang tadi dari yang sebelumnya ya. Oke, di sini
Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai SPT-nya. Oke. Untuk di sini, di sini saya sebelumnya telah mengisikan ini angka 2, 21, 211, 2112 ini. Ini mungkin kalau Anda langsung melihat ini mungkin Anda bingung. Kenapa sih ditulis jenis hartanya 2, terus 21, 211 itu dari mana? Nah, dasarnya itu kita lihat dari ISPT-nya. Kalau untuk penyusutan itu terdapat di SPT PPH lampiran khusus di sini ya. Oke, di sini ada daftar penyusutan dan amortisasi. Oke, kenapa sih tadi ada angka 2, 21, 211? Nah, itu dari sini. Dan yang untuk tadi yang angka 2 itu dari sini. Di sini tuh ada jenis harta yang pertama. Yang pertama itu ini kan kayak ini huruf pertama, ini huruf kedua, jadi yang angkanya itu disesuaikan dengan urutan-urutannya. Oke, saya coba tadi ya, 21 ini, angka 2 tuh ini 1, ini 2, kelompok bangunan. Ini 1, bangunannya itu permanen, kelompok hartanya permanen. Oke, jenis usahanya di sini 1, semua jenis usaha. Nah, di sini tuh cuma ada 1, cuma ada gudang. Kenapa tadi kan di sini 2112. Nah, karena ini bukan gudang, berbentuk gedung, jadi ada yang perlu ditambahin. Ditambahinnya tuh di titik 3 ini, diklik aja. Oke, di sini bisa ditambahkan baru. Di sini klik baru aja. Oke, di sini 2112 sesuai dengan tadi. Nah, itu diisi namanya sesuai dengan yang ini, gedung. Oke. Nah, di sini udah selesai, langsung ditutup aja. Oke, di sini setelah pengisian gedung gini. Nah, habis itu tahun perolehannya bisa disesuaikan. Di sini metode penyusutannya tuh ada ini, garis lurus. Nah, kita menggunakan garis lurus. Dan metodenya sama ini. Ini secara komersial yang atas, yang bawah secara fiskalnya. Oke, harga perolehannya, nilai bukunya itu sesuai dengan ini, terus pengisian ini juga. Oh ya, ini semua harus diisi ya. Sampai catatan juga. Nah, kalau ini udah diisi semua, langsung disimpan. Nah, itu namanya penginputan penyusutan. Nah, nanti di akhir video saya akan menjelaskan mengenai pengimporan. Oke, jadi ini langsung saya tutup aja. Oke, jadi tadi datanya kan baru keisi 1 tuh. Nah, setelah pengisian sekian banyak ini, saya mengisikan itu masih ada kekurangan untuk nama hartanya itu ada 3 macam. Yang pertama tadi gedung atau bangunan ini 2112. Yang kedua itu ada di ini. Oh, maaf ada 4 karena ada satu aset tidak berwujud. Yang kedua itu 1118 untuk kode alat komunikasi. Yang ketiga itu untuk 1119 itu untuk mesin ringan. Yang keempat itu ada 3113 yaitu aset tidak berwujud. Itu pengelompokan yang tadi. Nah, karena yang baru saya isikan tadi 1 ya. Oke, kita bantu isi pengisiannya 3 lagi. Jadi, sama seperti tadi. Langsung jenis hartanya 1 ini 1118 kita mau isi. Jenis hartanya 1. Kelompok juga 1. Ini 1 lagi, 1. Nah, yang ini kalau dari natural dalam ininya defaultnya itu cuma ada 7. Ini cuma ada 7. Nah, karena tidak sesuai jadi kita tambah baru 1118. Di sini saya sesuaikan yaitu alat komunikasi. Oke. Di sini alat komunikasi kalau udah sesuai langsung tambah aja. Oke, untuk selanjutnya pengisian 1119. Itu di sini yaitu mesin ringan. Oke. Dan ini bisa dapat disesuaikan dengan keadaan perusahaan Anda.
Nah, untuk perusahaan ini hanya membutuhkan 2 ini doang. Jadi langsung ditutup aja. Nah, yang satu lagi kita mau aset tidak berwujud. Nah, itu awalnya itu 3. Ini harta tidak berwujud. Oke. 3113 tadi kan. 1 berarti kelompok 1. Oke. 311. Oke, semua jenis usaha. Nah, yang ini cuma ada 2 naturalnya. Nah, untuk kita menambahkannya sama seperti tadi, klik baru. Namanya itu 3113 itu aset tidak berwujud. Oke. Ini langsung aja ditambah. Oke. 3113 udah aman. Jadi nanti pengimporan itu tidak ada yang gagal. Jadi pengimporannya berhasil semua karena kode-kode yang dimasukkan itu udah sesuai. Oke. Nah, setelah itu udah semua dilakukan, jadi sesuai dengan perusahaan Anda nanti maunya gimana dengan keadaannya, aset-asetnya. Kalau untuk perusahaan ini udah cukup. Oke. Setelah ditutup kayak gitu, kita kembali lagi ke Excel ya. Oke. Ke Excel. Nah, di sini juga ada satu kolom yang belum saya jelaskan, yaitu mengenai kolom apa di sini. Ini ada kolom 50%. Apa sih kolom 50% itu maksudnya? Jadi, kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan yang kata mengenai ini apa? Rekonsiliasi fiskal. Nah, di perpajakan itu ada yang boleh disusutin hanya 50%. Nah, itu ya itu. Nah, untuk pengaplikasian itu sekarang. Nah, itu caranya tuh di sini. Di sini ada 2 macam, yaitu N dan yang satu lagi Y. Di sini saya coba carikan Y. Ini rata-rata N karena boleh. Dan untuk Y itu yang sesuai dengan ini saya bukakan dulu peraturannya, yaitu peraturan ini. Keputusan Dirjen Pajak Cap 220 PJ tahun 2002. Oke, di sini ada kebijakannya mengenai perlakuan ini telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Nah, kendaraannya itu kendaraan kantor yang sedan, yang untuk direksi-direksi gitu. Nah, di sini itu ada tulisannya. Nih, dikenakan atas biaya perolehan dan pembelian gini. Oke. Dan dapat dibebankan biaya perusahaan ini 50%. Dan biaya berlangganan yang ini 50% juga. Untuk jadi pembiayaan itu 50% bolehnya. Nah, dari itu, oleh dari peraturan ini, makanya saya generalin jadi 2. Nih, coba saya cari ini ya, yang diperbolehkan ya. Saya filter. Di sini filter. Oke. N ini ya. Saya filter. Nih yang Y. Oke, jadi totalnya kayak gini ya. Tadi yang handphone, telepon seluler sama kendaraan ini, kendaraan apa? Yang untuk ini, untuk sedan. Di sini ada handphone iPhone lagi, handphone CDMA, handphone pokoknya yang bentuk handphone begitu. Nah, untuk mobil sedan di sini ada Mitsubishi Lancer 2 unit. 3 nih di bawah ada 1 sama Honda New City. Oke. Itu aja mungkin untuk penjelasan yang 50% itu. Oke, kembali lagi di sini filter saya matiin. Oke. Filternya sudah selesai. Jadi untuk penjelasan penjelasan mengenai Excel ini udah setiap kolom pembuatan kolom ini. Oh ya, tadi ada yang kelewat ya. Jadi jenis usaha sini, jenis harta, kelompok harta itu gini, rumusnya sama kayak sebelumnya. Jadi VLOOKUP itu VLOOKUP ngambil dari I6. I6 itu yang ini, yang jenis-jenis itu, jenis-jenis hartanya. Nih, ini I6. Jadi dari sini VLOOKUP buka kurung, dari sini diambil
terus di drag ke bawah, langsung di F4, langsung titik koma ngambil ke sini lagi. Nah, ngambilnya itu dari sini. Ini di ini lagi di blok. Habis di blok langsung di F4 lagi, langsung disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini 2 karena itu tabel kedua yang ini. Oke, ini sebelahnya juga sama. Ini 3, ngambil dari yang ketiga. 4, ngambil keempat. Ini 4, ini 5. Oke, ini yang keempat, yang ini kelima. Jadi gitu. Nah, ini udah selesai semua untuk secara Excel. Nah, di sini tuh ada lagi yang namanya cara pengimporan. Cara pengimporan itu dapatnya dari mana? Saya udah pertama, jadi gini. Jadi pertama kali kalian semua download ISPT itu sudah ada namanya data blank buat impor. Nah, itu dapatnya dari mana sih? Jadi dapatnya itu dari sini. Dapatnya dari yang zip itu. Zip pertama kali kalian download dari website yang di video 1. Ini di sini. Oke, di sini ada data impor, namanya data impor ini. Di sini ada penyusutan dan amortisasi. Nah, yang ini yang kalian buka. Oke, jadi yang ini yang menjadi dasar pengerjaan kalian berikutnya. Ini tuh sama persis seperti ini. Yang CSV yang udah saya buat. Maaf. Yang ini. Dari urutannya ya, kita coba bandingkan sama yang ini. Oke. Ini ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha. Ini urutannya udah sama. Nah, borang yang blank ini 3 baris ini dihapus saja. Untuk pengisian ini dihapus dulu. Ini sebagai contoh aja. Nih, sampai ujungnya itu sama, keterangan nama harta. Ini ujungnya sama, keterangan nama harta. Nah, ini oke. Ini kalau udah ditutup aja. Ini dibuka lagi. Nih, jadi ini kan dapatnya dari mana sih? Nah, ini tuh sesuai yang tadi yang di SPT urutannya yang 2112 itu. Nih, jadi ini ini jenis harta, harga perolehan itu dapat dari yang penyusutan ini yang telah saya buat. Oke, jenis harta, kelompok harta, jenis usaha ini di copy aja langsung di ini. Tapi pas di sini karena ini bentuknya VLOOKUP, nah di sini pastenya nggak bisa paste biasa. Jadi pastenya di sini ntar ada klik kanan sini. Nggak bisa. Pokoknya nanti ada klik kanan. Nah ini ada pastenya di sini paste as a value. Jadi yang di copy itu angka yang ininya bukan rumusnya. Nah kalau misalnya paste biasa ntar ujung-ujungnya salah pengisian dan itu bentuknya value mungkin. Oke, jadi gitu aja. Langsung diisikan jenis hartanya, nama harta segala macam. Ini kalau udah urutan gini, ini semua hartanya ya, semua asetnya dimasukin di sini sesuai urutan. Oke. Kalau udah semua, udah di copy semua, udah ditulis semua, langsung kita ke tahap berikutnya ya. Tadi saya udah menjelaskan mengenai ini kan, penginputan secara manual itu terdapat di sini lampiran khusus, penyusutan dan amortisasi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai impornya. Jadi data-data yang Excel tadi itu dimasukin secara langsung. Caranya tuh di sini. Di utility, impor data. Di sini ada 2 pilihan, kredit pajak sama penyusutan. Kita pilih penyusutan. Tahun pajaknya disesuaikan tahun 2018. Nah, kalau udah begini, langsung di-search aja datanya. Oh iya, ini sebelumnya ada yang lewat. Di sini dulu. Ini kalau udah, langsung di-save aja. Save biasa dulu. Nah, setelah kayak gini, jadi formatnya itu harus diganti. Nih, di sini langsung
di save as saja. Di save as-nya, nanti file yang baru ini, yang untuk kita impor ini, harus berbentuk CSV yang ini, CSV, delimited. Nih. Jadi itu persyaratannya untuk pengimporan. Nah, untuk kita gampangnya kita taruh di F aja karena datanya paling sedikit. Di sini penyusutan garis lurus PTMNF, di sana ini yang bentuk CSV ya. Oke, langsung di save aja. Oke, ini di okein aja nggak apa-apa. Yes. Oke, di sini sudah berbentuk CSV. Nah, kalau yang CSV begini, ini udah siap diimpor. Nah, jadi caranya sama kayak tadi, CSV ini harus bisa berbentuk CSV aja. Kalau udah langsung di search saja. Oh iya, datanya ditutup. Datanya ini ditutup. Save. Oke. Jadi di sini, maaf. Di sini langsung di search saja. Di F. Nih, yang tadi berbentuk CSV ya. Oke, filenya lagi dilihat nih. Jadi langsung di view data aja. Oke, ada 198. Oke, kalau udah langsung diklik lagi nanti keluar. Ini seluruh hartanya yang tadi kita kerjakan lagi di-upload semua, diimpor semua ke dalam SPT-nya. Ini lagi proses. Sebentar. Sebentar ya. Ada 198. Oke. Di sini seluruh datanya sudah tercatat 198. Kalau udah semuanya di impor, kalau gini belum ke impor, ini masih tercatat. Nah, sekarang kita pengimporan, klik di sini. Nih, ini lagi proses pengimporan datanya. Kalau sudah selesai semua pasti tidak ada ini kendalanya. Oke, di sini tulisannya proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Oke, berarti udah aman nih. Kalau udah kayak gitu, berarti datanya udah masuk ke ISPT-nya, langsung ditutup aja. Kita cek datanya udah masuk apa belum di sini. Di lampiran khusus yang tadi. Nih, oke, jumlah datanya itu udah kedetek semua. Sini. Nah, kalau udah begini berarti data Anda tuh udah masuk semua ke pihak ISPT-nya, ke dalam ISPT-nya. Nah, di sini masih ada dua tahap lagi yang harus diisikan, yaitu jumlah penyusutan komersial dan amortisasi komersial. Nah, karena ini secara fiskal, di sini itu saya bagi dua layarnya dengan di sini. Oke. Di sini tuh sebentar. Oke, maaf. Oke, di sini untuk pengisiannya itu yang secara komersial itu diisikan sesuai dengan laporan keuangan secara komersial. Oke, di sini untuk penyusutannya itu di sini sebesar 424 juta. Jadi di sini diisikan 424. Oke, ini secara komersialnya. Nah, untuk amortisasinya itu sebesar 283. Ini diisikan juga 283. Nih, kalau udah semua begini, udah ya. Kalau udah lengkap, bisa, ini kita gedein lagi aja. Oke, kalau udah begini,
bisa langsung ditutup aja karena sudah diisikan sesuai. Nah, di sini bisa dilihat hasil perhitungan yang tadi itu di sini. Untuk yang tadi yang penyusutannya itu langsung masuk ke sini selisihnya. Ini selisihnya masih di bawah penyusutan secara fiskal. Nah, yang ini di atas jadi dimasukin sini. Oke. Jadi mungkin segini aja ya untuk penyusutan dan impornya. Impornya udah berhasil dilakukan. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum. Saya Adam Besar Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.